Penyebab bantuan PKH dan BPNT tidak cair atau dihapus dan periode dicek bansos tidak berubah. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya serta bagaimana solusinya? Simak terus. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Penyebab bantuan PKH dan BPNT dihapus serta penyebab dan solusinya ya teman-teman. Nah, di sini ada penyebab serta solusi kenapa bantuan PKH maupun BPNT tidak cair lagi. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwasanya di bulan September 2023 ini pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT. Nah, namun ada juga ya sejumlah KPM yang namanya itu dihapus dari penerima bantuan PKH maupun BPNT. Dan sekarang ini sudah banyak buktinya ya. Ada banyak KPM yang periodenya itu tidak berubah. Masih tetap bulan sebelumnya ya teman-teman. Nah, lantas apa yang menjadi penyebab nama kalian dihapus sebagai penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT? Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, merujuk kepada aturan Kementerian Sosial Republik Indonesia terbaru, ada 8 kategori warga Indonesia yang ditidaklayakkan sebagai penerima bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT, PBI, dan bantuan lainnya. Nah, yang pertama adalah kategori warga yang sudah mampu ya teman-teman. Kemudian PNS, TNI maupun Polri. Kemudian keluarga PNS, TNI dan Polri. Kemudian pensiunan PNS, TNI maupun Polri. Dan pendamping sosial ya teman-teman. Nah, jadi para pendamping sosial pun sama ya teman-teman, tidak layak menerima bantuan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah KPM yang memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah KPM yang bekerja sebagai perangkat desa ya teman-teman. Nah, kemudian KPM yang memiliki gaji di atas UMP ya teman-teman atau UMK dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu aturan terbaru ya teman-teman untuk KPM PKH maupun BPNT dan bantuan lainnya yang dikategorikan tidak layak menerima bansos. Nah, Kemensos akan memadupadankan ya teman-teman data yang ada di DTKS, kemudian di Dukcapil, dan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apabila terdeteksi masuk ke dalam 8 golongan tersebut, maka sudah dapat dipastikan tidak akan cair lagi ya bantuan PKH maupun BPNT-nya, serta bantuan PBI dan lainnya. Nah, pada poin ke-8, jika dalam anggota keluarga dalam satu keluarga atau satu kakak ada anggota keluarga maupun anak yang memiliki penghasilan di atas UMP maupun UMK dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka akan terdeteksi oleh sistem ya dan tidak bisa lagi menerima bantuan sosial. Nah, jadi untuk para KPM PKH maupun BPNT yang sampai hari ini belum cair dan periodenya tidak berubah, kemungkinan di dalam anggota keluarga kalian ada yang berpenghasilan di atas UMP ya teman-teman atau memiliki gaji, nah dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Maka dalam satu keluarga tersebut terdeteksi ada yang memiliki penghasilan. Nah, maka dikategorikan tidak layak menerima bantuan sosial. Nah, jadi nantinya itu akan muncul ya teman-teman keterangan di aplikasi 6NG pendamping sosial maupun supervisor dinas sosial kabupaten atau kota penyebab bantuan PKH maupun BPNT tidak cair. Nah, jadi untuk lebih jelasnya silakan ya koordinasi dengan pendamping PKH masing-masing supaya di cross check datanya ya kenapa bantuannya tidak cair. Nah, hal ini menjadi dilema ya teman-teman bagi KPM yang masih dalam keluarga kategori layak menerima bantuan sosial. Nah, misalnya ada kepala keluarga yang kerjanya itu sebagai buruh dan penghasilannya itu tidak tetap. Sementara anaknya yang sudah bekerja dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bekerja di pabrik ya teman-teman.
Nah, maka dari itu solusinya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, bagi KPM yang merasa dirinya masih layak menerima bantuan sosial, namun di DTKS-nya dinonaktifkan, silakan ya teman-teman hubungi pihak kelurahan daerah masing-masing supaya bisa usul kembali ya teman-teman dengan DTKS data terbaru. Nah, jadi kalian harus usul lagi ya teman-teman, masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu. Nah, namun di dalam DTKS pun tidak otomatis langsung menerima bantuan ya teman-teman, karena ada tahapan lainnya juga ya yang harus dilalui. Jadi apabila ada anak yang sudah menikah dan berpenghasilan serta terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan, solusinya adalah melakukan pecah KK. Nah, jadi supaya namanya tidak terdaftar di dalam kartu keluarga ibu ya teman-teman atau bapak. Nah, setelah proses pecah KK sudah dilakukan, maka KPM baru bisa melakukan usul ulang ya teman-teman. Nah, maka kalian bisa melakukan usul ulang ke kantor desa kelurahan masing-masing dengan data yang baru. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi penyebab bantuan PKH maupun BPNT tidak cair atau dihapus, serta solusinya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.